Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan izinkan saya memperkenalkan nama anggota di kelompok 10, yaitu saya sendiri, Firda Rahmat Kahayanti, Laila Amelia, dan Sophia. Di kelompok 10 ini akan membahas tentang perkawinan dan talak. Pengertian pernikahan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk kekeluargaan dan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh atau wadhi. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh atau coitus, juga untuk arti akad nikah. Hukum pernikahan. Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagai besar para fuqaha adalah mubah atau ibaha, halal atau kebolehan. Asal hukum melakukan nikah atau perkawinan yang mubah atau ibaha tersebut dapat diubah-ubah berdasarkan sebab atau ilahnya. Kausnya dapat beralih menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Amalia. Saya Laila Amalia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, mengenai syarat rukun nikah, ini maka kompilasi hukum Islam pasal 14 menjelaskan, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan qabul. Selanjutnya adalah rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jamhur ulama sepakat ada 4, yaitu yang pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Yang kedua, harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Yang ketiga, kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang menjadi wali adalah: yang pertama, orang merdeka atau bukan budak. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, telah dewasa dan berakal sehat. Yang keempat, yang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Utsman menurut riwayat Abu Muslim, yang artinya orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. Yang kelima, tidak dalam keadaan mendapat pengampunan. Selanjutnya, adil, berpikiran baik, dan seorang muslim. Oleh karena itu, seorang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. 3. Adanya 2 orang saksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu saksi berjumlah minimal 2 orang, kedua saksi itu merdeka, bukan budak, saksi bersifat adil, saksi harus beragama Islam, saksi harus bisa mendengar dan melihat, kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanfiyah, saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai oleh laki-laki. Sedangkan menurut Jahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan 2 orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki. Tujuan pernikahan. Manusia sebagai makhluk hidup tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas, dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu, manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang cocok. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah karena begitu besar faedah dan tujuan
yang ada pada pernikahan. Di antaranya faedah dan tujuan utama. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal ini tertuang dalam firman-Nya yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yang kedua, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, menciptakan ketenangan jiwa dan rasa sayang antara suami dan istri. Yang keempat, melestarikan keturunan dan mendapatkan generasi yang soleh yang siap berjuang di jalan Allah. Yang kelima, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan memelihara kehormatan wanita. Perkenalkan, nama saya Sophia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari talak. Secara bahasa, talak berarti memutuskan ikatan, sedangkan menurut istilah, talak berarti memutuskan tali pernikahan. Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Dari Tasawuban RA, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang minta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga. Talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Dan putus pernikahan di sini adalah bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, atau di antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada kabar, sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Macam-macam talak. Talak terbagi menjadi 4, yaitu talak raj'i, talak sunnah, talak bid'i, dan talak bain. Talak bain terbagi lagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan kubro. Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dari kalangan ulama, Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, membedakan hukum talak menjadi 4. Yang pertama, wajib, yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh. Kedua, haram, yaitu menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Yang ketiga, sunnah, yaitu seperti talaknya orang yang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali pada istrinya. Yang keempat, makruh, seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.